Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sesi yang terakhir ini kita akan diskusi bersama tentang penghitungan PPN dan PPN kegiatan membangun sendiri. Untuk penghitungan PPN ada namanya pajak keluaran yang sering disingkat dengan PK. PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. Itu yang namanya pajak keluaran. Di awal pernah kita bahas juga ini. Yang kedua adalah pajak masukan, singkat PN. PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau perolehan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Cara penghitungannya ini selalu kita ulang-ulang. Cara penghitungan PPN itu seperti apa? PK kurangi PM atau pajak keluaran kurangi pajak masukan, ketemunya nanti adalah PPN terutang. Penghitungan PPN PM yang dapat dikreditkan apa? Yang pertama adalah faktur pajaknya tidak termasuk dalam pengertian faktur pajak tidak lengkap. Nih, faktur pajak harus lengkap. Yang kedua, pajak masukan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Harus diperjelas yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, jadi harus ada hubungan kegiatan usaha. Yang ketiga, belum dibebankan sebagai biaya, itulah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan bagaimana? Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai BKP. Jadi seumpama kita pernah mendapatkan pajak masukan tetapi kita belum dikukuhkan sebagai BKP, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Atau yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini seumpama kita mempunyai usaha, kita membeli barang tidak ada hubungan dengan usaha, itu tidak bisa dikreditkan PM-nya. Selanjutnya, PM yang tidak dapat dikreditkan, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa apa? Berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai BKP. Banyak sekali dimunculkan di sini apa? Sebelum PKP belum dikukuhkan, makanya pendaftaran PKP itu disegerakan. Kapan surat keterangan terdaftarnya, itulah kita bisa mengkreditkannya. Yang kelima, PM yang tidak dapat dikreditkan, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Jadi fakturnya harus lengkap. Keenam, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6. Selanjutnya, yang nomor 7, PM yang tidak dapat dikreditkan adalah perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. 8. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan massa, tidak dilaporkan dalam SPT massa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Jadi diperiksa tetapi PM-nya belum dilaporkan di SPT, itu tidak diakui. Perolehan yang 9, perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum PKP berproduksi atau belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Nah, itu tadi PM pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Untuk selanjutnya, pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.
PKP yang peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu. Yang dimaksud dengan jumlah tertentu adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 4,8 miliar. Kemudian PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Contohnya apa? Yang dimaksud kegiatan usaha tertentu adalah PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan PKP melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Selanjutnya, yang nomor 3, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah pajak masukannya yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan. Setelah tadi pajak pertambahan nilai, sekarang ke PPNBM nih. PPNBM itu singkatan dari pajak pertambahan nilai barang mewah sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Karakteristiknya adalah yang pertama, PPNBM itu merupakan pungutan tambahan di samping PPN, berbeda dengan PPN. Ada tambahan lagi, PPNBM hanya dipungut 1 kali, yaitu pada saat apa? Pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah atau penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah tersebut. PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Ini PPNBM itu tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Tarifnya berapa kalau PPNBM? Tarif pajak penjualan atas barang mewah yang ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ini 10% paling rendah, 200% paling tinggi. Jadi bermacam-macam tarifnya. PPN barang mewah PMK nomor 35 garis miring PMK titik 010/2017 barang mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM, tarif PPNBM 20%. Ini ada beberapa, nanti ada penambahan lagi. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Rumah dan townhouse dari jenis non-strata steel dengan harga jual sebesar 20 miliar rupiah. Apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata steel yang sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar atau lebih. Ini bisa berubah. Ada kemarin ada 20 miliar, ada perubahan, dan yang lainnya ini sudah berubah. Nanti bisa dicari. Nah, ini tugas kita nanti, ini jadi kuis nanti. Nah, untuk apa? Untuk apa? Untuk melihat ternyata ada perubahan-perubahan di sini. Ini awalnya. Perubahannya apa? Kita akan bahas selanjutnya. PPN barang mewah. Tarif PPN 40%, kelompoknya adalah balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan. Kemudian pesawat udara. Nah, ini PPN barang mewah yang tarifnya 40%. Selanjutnya, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapan angin. Jadi senjata itu berbeda-beda. Balon udara juga ada. Ini tarifnya 50. Tarifnya berapa? 40%. PPN selanjutnya yang tarifnya PPN 50%. Ternyata ada tadi yang awal 20, 40, sekarang yang 50. Yang pertama, kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam lampiran 2, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Yang kedua, selain senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Berbeda untuk keperluan negara itu. Senjata artileri, revolver dan pistol, kemudian senjata api selain artileri, revolver dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Tarif yang lebih tinggi lagi nih, PPN barang mewah. Tarif PPN BM 75%. Di gambar sudah ada, ternyata kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Ya. Kapal yang pertama adalah kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dan semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Itu tarif PPNBM-nya besar banget nih, 75%. Ya, kecuali untuk kepentingan negara atau
umum, seperti kapal-kapal but gitu. Nih contoh PPN barang mewah, penghitungan pola penghitungannya. Contoh PT Nasional mengimpor 1000 unit AC dengan harga impor 1 miliar. Misalkan tarif PPN PM-nya sebesar 20%, PPN impor dan PPN PM dihitung sebagai berikut. Harga barang berapa? Contoh 800 juta. Angkutannya 100 juta, asuransinya 100 juta. Harga impor atau JF-nya 1 miliar. Ini jumlah. Ekspor impor muncul kalau kayak gini. Biaya masuk ini sudah ditentukan dari sana. 50% dari mana? Nah, 500 juta. Kemudian nilai impornya 1,5 miliar. PPN-nya dihitungnya dari mana? 801 miliar atau 1,5 miliar. PPN-nya itu dihitung dari 10% kali 1,5 miliar. Berarti 150 juta. Itu untuk PPN-nya. Kemudian PPN BM-nya dihitung lagi enggak? Iya, dihitung lagi. Karena PPN BM itu beda dengan PPN. Nah, PPN BM-nya berapa? 20% kali 1,5 miliar. Kenanya berapa? 300 juta. Jumlah yang harus dibayar oleh importir 1 miliar 950 juta. Ya, inilah kenapa barang-barang mewah itu mahal, karena juga pajaknya di sini juga tinggi. PPN barang mewah, maka harga perolehan atas impor yang 1000 unit AC adalah sebesar nilai impor 1,5 miliar, PPN PM yang dibebankan sebagai biaya 300 juta, harga perolehan 1000 unit AC 1,8 miliar, harga perolehan per 1 unit AC 1.800.000. Nah, ini apabila kemudian importer menyerahkan atau menjual ke distributor dengan margin laba 1 juta per unit, maka distributor akan membayar harga AC termasuk PPN sebesar harga importir 1.800.000, margin laba 1 juta, harga jual dari importir 2.800.000. Nih, yang awalnya hanya 1.800.000 menjadi 2.800.000. PPN-nya dikenakan dari mana? Dari harga jual dari importir 2,8 juta. 10% kali 2,8 juta ketemunya 280. Harga yang dibayar distributor per unit adalah 3.080.000. Jadi yang awalnya hanya 1.800.000 ada kenaikan, ada PPN. Nah, jadi kita beli di end user bisa tinggi. Nah, ini contohnya aja, ini sampai 3.080.000. Selanjutnya ke pemungut PPN. Siapa saja pemungut PPN? Pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan dan kas negara (KPKN). Itu kalau ada yang istilah-istilah itu singkatan KPKN itu adalah kantor perbendaharaan dan kas negara. Yang ketiga, kontraktor atau pemegang kuasa dan atau pemegang izin, yaitu kontraktor, kontrak kerjasama pengusaha minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin pengusaha sumber daya panas bumi yang meliputi kantor pusat, cabang maupun unitnya. Kemudian pemungut yang selanjutnya adalah BUMN. Nah, inilah pemungut PPN. Nah, ini dikecualikan dari pemungutan PPN pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Ini bisa ada 1 juta, kemudian ada 2 juta. Nah, ini harus dipahami lagi. Pembayaran untuk pembebasan tanah, pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT atau Persero Pertamina. Pembayaran atas rekening telepon. Nah, itu dikecualikan dari pemungutan PPN. Tambahan lagi, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Kemudian, pembayaran lain untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN. Kemudian, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah oleh KP, Migas, dan BUMN.
Nah, itu tadi pemungutan, pemungut PPN, dan siapa saja yang boleh memungut. Nah, itu yang dikecualikan seperti apa, itu ada semuanya. Yang terakhir adalah kita membahas mungkin awam di kita. Apa itu? Di awal dulu pernah saya katakan ada kegiatan membangun sendiri. Pasal 2 ayat 3 PMK 2 PMK RI nomor 163 garis miring PMK titik 03 garis miring 2012. Kegiatan membangun sendiri. Apa itu? Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong, tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut pajak pertambahan nilai dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan PKP, jadi tetap dikenakan. Bangunan, apa itu bangunan? Berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria. Yang pertama, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Ini semuanya hampir kena ini kan. Waktu kita membangun konstruksinya hanya kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis ini. Bata ringan juga masuk di sini. Atau yang kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Nih, nah, yang menjadi fokus kita adalah luas keseluruhan paling sedikit berapa ini? 200 meter persegi. Nih, berarti kita akan lihat rumah kita nanti, bangunan kita nanti itu sebenarnya bisa kena kegiatan membangun sendiri enggak? Nah, kita lihat, dicek bangunan kita, kantor, kita cek nanti kalau luasannya 200 meter persegi, itu seharusnya dikenakan kegiatan membangun sendiri. Kegiatan bangun sendiri, dasar pengenaan pajaknya sesuai pasal 3 ayat 2 PMK RI nomor 163 PM garis miring PMK titik 03 garis miring 2012, DPP-nya 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan tidak termasuk harga perolehan tanah. Apa? Tidak termasuk harga perolehan tanah. Nah, ini berarti dikeluarkan yang 20% itu pajaknya itu dari apa? Dibayarkan untuk membangun bangunan, bukan termasuk harga perolehan tanah. Biar kita paham nanti. Termasuk dalam pengertian seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan adalah juga jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun bangunan tersebut. Kemudian, kapan penyetoran dan pelaporannya? PPN terutang sebesar 20% kali DPP pada setiap bulannya dan harus disetorkan ke kas negara paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Berbeda dengan PPN SPT masa. Ini kalau yang ini tanggal 15 bulan berikutnya, kalau PPN akhir bulan berikutnya untuk SPT masa PPN. Ini sama pelaporannya, formnya di SPT masa PPN, cuma berbeda yaitu tanggal setornya. Ini PPN KMS ingat-ingat tanggal setornya maksimal 15 bulan berikutnya. Kegiatan bangun sendiri, tata cara penyetorannya, letak bangunannya di wilayah kerja KPP terdaftar. Kolom NPWP pada surat setoran pajak atau e-bilingnya diisi dengan NPWP yang melakukan KMS. Nah, ini seumpama saya mempunyai rumah atau bangunan di Bali, padahal saya orang Jogja. Nah, berarti kode KPP-nya saya orang Jogja 541, kode KPP-nya di sana terus ditulis, nah ini XXX adalah kode KPP atau kode KPP sana, NPWP-nya ditulis 000 gitu. Nah ini, bukan di wilayah kerja KPP terdaftar untuk BPOP, kolom NPWP pada SSP diisi dengan formula, nah ini syaratnya 040000, nah ini XXX 000. Di bank, kantor pos nanti sudah bisa paham ini cara membayarkan SSP-nya. Untuk BP badan, kolom NPWP pada SSP diisi dengan formula kalau OP 04, badan 01. Ini menyesuaikan ya. Tata cara pelaporan, letak bangunan. Kalau letak bangunannya di wilayah kerja KPP terdaftar, dalam hal sudah PKP dilaporkan melalui SPT masa PPN kalau kita sudah menjadi pengusaha kena pajak.
dalam hal belum PKP melaporkan SSP lembar ketiga atau menggunakan e-billingnya. Billingnya itu dibayarkan saja. Nah, kemudian bukan di wilayah tempat kerjanya KPP terdaftar atau tempat lain. Dalam hal sudah PKP melaporkan SSP lembar ketiga ke KPP lokasi pembangunan dan juga dilaporkan melalui SPT masa PPN ke KPP domisili kalau sesuai dengan domisili kita. Dalam hal belum PKP melaporkan SSP lembar ketiga, jadi e-billing lembar itu e-billing saja, menggunakan e-billing dilaporkan. Contoh perhitungan PPN KMS. PT Permata membangun gudang seluas 305 meter persegi. Ini berarti yang garis bawahi adalah kalau seperti kasus seperti ini kita bicara berarti kewajibannya berapa meter? 200, berarti ini 300, berarti wajib kena KMS. Harga pembelian tanah 2 miliar dan biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun gudang sebesar 1,5 miliar. Cara menghitungnya dari mana PPN KMS-nya? Dari 2 miliar, 1,5 atau dari 3,5? Yang benar hanya perlu diperhatikan saat untuk dikeluarkannya pada dikenakan pada apa? Biaya membangunnya. Nah, ini dibaca untuk membangun gudang sebesar 1,5 miliar dihitung sebagai berikut. Berarti biaya yang dikeluarkan, contoh ini 2019 Januari 1,5 miliar, DPP-nya berapa? 20%. 20% kali 1,5 miliar, ketemunya 300 juta. Apakah kita bayar 300 juta? Bukan kayak gitu. Ini masih dikalikan dengan PPN-nya, DPP-nya tadi 20% kali 1,5, ketemunya 300, kemudian PPN-nya 300 juta kali 10%. Kita membayar sebesar 30 juta. Itulah yang dinamakan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi pada rekan-rekan semuanya, teman-teman, ini perlu dipahami. Kenapa peraturannya banyak sekali? Kenapa tarifnya sangat banyak variatifnya? Itu tergantung dengan peraturan perpajakan. Tadi di awal ada pemungutnya siapa, ada PPN atas barang mewah yang tarifnya berbeda-beda, kemudian ada PPN atas kegiatan membangun sendiri. Inilah yang kelengkapan yang kita hadapi di SPT PPN. Jadi SPT ini sangat variatif sekali dalam tarifnya, kemudian berbeda-beda sesuai dengan statusnya juga, kena pajak atau tidak, dibebaskan atau tidak. Ini ada KMS, ada PPN barang mewah, itu banyak sekali. Makanya selalu saya sampaikan di akhir sesi ini, selalu baca peraturan terbaru. Tadi ada beberapa yang menurut saya masih ada perlu di-update di modul ini. Nanti kita bisa diskusi, bisa konsultasi, bisa via WA, bisa via Google Classroom untuk pelajaran untuk kegiatan membangun sendiri dan keseluruhan tentang PPN. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses selalu, semoga kita tetap jujur dalam melaporkan SPT setiap transaksi yang ada. Sukses selalu buat kita semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.